Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana dunia bisa terhubung dengan hanya satu klik? Bagaimana kita bisa berbagi informasi dalam hitungan detik, berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain, atau mengakses berbagai sumber pengetahuan tanpa batas? Semua itu berawal dari penemuan yang kini kita kenal sebagai internet. Dalam beberapa dekade terakhir, internet telah berkembang dari sebuah proyek kecil yang hanya digunakan untuk militer menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh yang mengubah kehidupan kita. Tentunya, ini membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman dan efisien. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah internet yang penemuannya sangat penting bagi peradaban manusia di dunia modern. Dulu, kita mengenal bahwa 3 kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi sekarang, para ahli juga mempertimbangkan akses internet sebagai kebutuhan pokok yang keempat. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas lebih dalam. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Javita Aulia Drotonesha dengan NIM 230512040032. Seperti yang udah aku katakan tadi, kita akan membahas tentang sejarah internet. Internet, seperti yang kita kenal sekarang, adalah suatu jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Namun, asal-usul internet berasal dari beberapa dekade yang lalu, berawal dari kebutuhan militer dan akademis. Pada tahun 1960-an, di tengah Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat ingin menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dalam situasi darurat, seperti serangan nuklir. Mereka membutuhkan cara untuk mengirim informasi dengan cepat dan andal, meskipun satu bagian dari jaringan dihancurkan. Dari kebutuhan inilah lahir proyek ARPANET. ARPANET yang dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969 adalah cikal bakal dari internet. Proyek ini pertama kali menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat. Ada UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan University of Utah. ARPANET memanfaatkan teknologi packet switching yang membagi data menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Paket-paket ini dikirim melalui jaringan dan dirakit kembali di tempat tujuan. Teknologi ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan andal, sekaligus menjadi fondasi bagi seluruh infrastruktur internet modern. Di era awal ini, internet masih terbatas pada kalangan akademisi dan militer. Namun, salah satu terobosan terbesar terjadi pada awal 1970-an, ketika Vinton Cerf dan Bob Kahn mengembangkan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung, membuka pintu bagi pertumbuhan jaringan komputer yang lebih besar. Pada 1 Januari 1983, ARPANET sepenuhnya beralih ke penggunaan TCP/IP dan menandai kelahiran dari internet modern. Pada 1980-an, penggunaan internet mulai menyebar ke universitas-universitas di seluruh dunia. Jaringan ini memungkinkan para peneliti untuk berbagi data dan hasil penelitian dengan lebih mudah dan cepat. Namun, internet masa ini masih sangat teknis dan tidak ramah bagi pengguna biasa. Itu semua berubah pada awal 1990-an ketika Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, menciptakan World Wide Web atau web yang merupakan sistem untuk mengakses informasi di internet melalui hyperlink. Berners-Lee juga menciptakan HTML atau Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat halaman web serta HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan transfer data antar web server dan pengguna. Pada pertengahan 1990-an, penggunaan internet mulai meledak. Web browser baru seperti Netscape Navigator dan Internet Explorer muncul, menjadikan internet lebih mudah diakses. Perusahaan mulai membuat situs web untuk berinteraksi dengan pelanggan, dan internet mulai digunakan untuk perdagangan elektronik atau e-commerce. Pada saat yang sama, layanan email, forum diskusi, dan situs web pribadi bermunculan, membuat internet semakin beragam dalam hal konten dan fungsionalitas.
Pada 1993, web browser pertama bernama Mosaic dirilis. Mosaic memiliki antarmuka grafis yang membuat penjelajahan internet lebih mudah bagi masyarakat umum. Sebelum ini, internet sebagian besar berbasis teks dan tidak begitu intuitif. Dengan Mosaic, pengguna bisa mengklik tautan dan berpindah antar situs web dengan mudah. Ini menjadi momen penting dalam sejarah internet, karena dari sinilah penggunaan internet di kalangan masyarakat umum mulai meningkat secara dramatis. Lalu memasuki milenium baru, internet berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Munculnya Google, Amazon, Facebook, dan perusahaan-perusahaan digital lainnya mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbelanja. Pada tahun 2004, Facebook diluncurkan, diikuti oleh YouTube pada tahun 2005, dan Twitter pada tahun 2006. Platform-platform media sosial ini membawa revolusi baru dalam komunikasi, memungkinkan orang untuk terhubung secara real-time di seluruh dunia. Internet menjadi lebih dari sekedar alat untuk mencari informasi, tetapi ia sudah menjadi ruang sosial global. Di tahun-tahun berikutnya, kecepatan internet meningkat drastis dengan diperkenalkannya teknologi broadband dan fiber optik, menggantikan koneksi dial-up yang lambat di awal era internet. Selain itu, perkembangan teknologi ponsel pintar seperti iPhone yang diperkenalkan pada tahun 2007 membuat internet lebih portable dan mudah diakses. Orang-orang kini dapat terhubung ke internet kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya ada sejarah masuknya internet di Indonesia. Internet pertama kali masuk di Indonesia pada awal 1990. Ada sebuah komunitas bernama Paguyuban Network yang menjadi pelopor di mana para penggiat teknologi, akademisi, dan praktisi mulai mengembangkan koneksi internet di Indonesia. Awalnya internet hanya digunakan di kalangan akademisi dan peneliti. Namun, proyek ini membuka jalan untuk pengguna internet lebih luas di Indonesia. Tahun 1994 menjadi tahun penting karena Indonet, penyedia layanan internet komersial pertama di Indonesia, resmi berdiri. Awalnya, layanan internet ini masih sangat terbatas dan lambat. Menggunakan teknologi dial-up yang mengandalkan jaringan telepon, namun meskipun koneksi masih lambat, Indonet berhasil mempopulerkan internet di kalangan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1990-an, perkembangan internet mulai terasa lebih signifikan. Kampus-kampus besar dan lembaga-lembaga pemerintahan mulai menggunakan internet secara lebih luas untuk mendukung kegiatan mereka. Dengan berkembangnya infrastruktur, terutama pada tahun 2000-an, internet mulai menjangkau lebih banyak orang. Layanan seperti warnet atau warung internet menjadi populer di seluruh Indonesia. Dan pada saat itu, internet mulai dikenal luas oleh masyarakat umum. Kini, lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia. Kita melihat bagaimana internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi jaringan yang terus berkembang memungkinkan kita tidak hanya terhubung lebih cepat, tetapi juga membuka berbagai peluang baru, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Perkembangan internet tidak hanya berhenti di sini. Saat ini, kita hidup di era Internet of Things atau IoT, di mana tidak hanya komputer dan ponsel yang terhubung ke internet, tetapi juga perangkat rumah tangga seperti kulkas, lampu, bahkan kendaraan. IoT juga membuka peluang baru untuk mengotomatisasi berbagai aspek kehidupan kita dan memberikan data real-time tentang dunia di sekitar kita. Dengan semua inovasi ini, internet terus menjadi kekuatan penghubung dunia. Dari asal-usulnya sebagai proyek militer, kini internet menjadi infrastruktur yang penting bagi kehidupan modern, komunitas global, ekonomi digital, pendidikan, hiburan, bahkan politik. Semua telah dipengaruhi oleh internet. Di masa depan, kita dapat berharap bahwa internet akan terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah perjalanan menarik dari internet. Dari awalnya sebagai proyek militer yang sederhana, hingga menjadi jaringan global yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Perkembangan internet yang pesat telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan berpikir. Dari ARPANET hingga era Internet of Things, inovasi ini terus mendorong batas-batas teknologi dan membawa kita lebih dekat satu sama lain. Dengan setiap kemajuan baru,
Internet tidak hanya menjadi alat untuk mencari informasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Saat kita melangkah ke masa depan, kita bisa membayangkan internet yang semakin canggih, lebih terhubung, dan lebih penuh potensi. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi sejarah internet ini. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tetap terhubung dengan berita serta inovasi terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!